Hati-hati Pak, kampak 40 hari pertanyaan. Nanti di hadapan Allah ditanya, dari mana itu Rolexmu? Dari mana itu mobilmu kok bisa? Anu apa? Ada pegawai honor di sini? Oh, saya tahu lagunya kalau pegawai honor. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Itu pegawai honor itu Pak. Meskipun waktu dia muda dia katakan, kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu, kita akan sehidup semati. Bohong itu Bu. Biasanya kalau laki-laki meninggal istrinya ya menangis tapi tidak sampai bengkak matanya. Kata bapak ini, waduh Ustaz, rasanya tidak bisa lagi saya lanjutkan hidupku. Hebat juga dalam hati saya. Belum beberapa bulan Bu, setelah dia meninggal istrinya, saya pergi jogging lapangan Karebosi Makassar. Ketemu saya tadi ini yang bengkak-bengkak matanya. Ada perempuan di sampingnya, putih, panjang rambutnya, tidak pakai kudung, masih muda. Saya senggol lah bapak, Pak Haji, siapa itu? Yang baru Pak Ustadz. Rahmatullahi wabarakatuh. Suatu kali Nabiullah Sulaiman alaihissalam lagi ceramah, kira-kira seperti sekarang saya. Tiba-tiba datang tamu tak diundang. Dan berkatalah tamu tadi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Silakan gabung. Duduklah tamu tadi. Nabi melanjutkan ceramahnya. Belum selesai Nabi ceramah, tiba-tiba tamu tadi berkata, ya Rasulullah, ada pekerjaan saya penting, tidak bisa ditunda, tidak bisa juga dimajukan. Mohon izin pamit dulu. Nabi Sulaiman berkata, silakan. Berangkatlah tamu tadi. Sepeninggal tamu tadi, Nabi bertanya kepada seluruh jamaah yang hadir waktu itu. Saudara-saudara sekalian, ada yang tahu siapa itu tadi tamu? Tidak ya Rasul, Anda yang lebih tahu. Nabi menjawab, itulah yang memisahkan kamu dengan segala orang yang kau cintai di dunia. Itulah yang memisahkan kamu dengan jasad, dengan rohmu. Itulah malaikat pencabut nyawa. Yang setiap kali datang pasti ada yang ingin diambil. Dan tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan. Selesai berkata begitu, tiba-tiba dari belakang ada anak muda diangkat tangannya. Ya Rasulullah, itu tadi malaikat pencabut nyawa. Betul. Tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan. Iya. Mati saya. Kenapa? Semenjak dia datang sampai pulang, saya terus dia lihat-lihati. Kata Nabi Sulaiman, hati-hati. Barangkali kau yang dimau itu. Anak muda ini takut. Ya Rasulullah, bawa saya jauh-jauh sampai dia tidak dapat ini. Kata Nabi Sulaiman, baiklah. Sini. Angin. Terbangkan anak muda ini. Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman, pandai memerintah angin, menghidupkan orang yang wafat, tentu dengan izin Allah, berbicara dengan binatang, dan lain sebagainya. Nabi Sulaiman katakan, angin, tolong kau terbangkan anak muda, bawa kemana dia mau pergi, siap. Terbangkanlah anak muda ini, kiri kanan, lurus. Dia bilang anak muda, sudah jauh saya ini, tidak didapat sudah. Angin, turunkan saya. Part turun, baru satu langkah di kakinya diinjakkan di tanah, ketemu itu tadi tamu. Dari mana kau? Dari tadi saya tunggu kau. Kenapa saya tinggalkan majelis tadi? Karena di sini takdirmu meninggal. Akhirnya meninggal di tempat itu. Padahal dia hindari kematian, hakikatnya dia datangi kematiannya. Kisah ini bisa dibaca dalam kitab Durratun Nasihin. Silahkan baca. Mengingatkan kepada kita, kematian pasti. Siap atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Biasanya kita kalau cerita kematian anak muda, langsung lihat orang-orang tua yang sudah pensiun, yang sudah putih rambutnya. Apa maksudmu? Apa kau bilang yang tua dulu mati? Tidak. Anak muda banyak, kakeknya sehat walafiat, cucunya meninggal duluan. Ada orang bertahun-tahun rumah sakit bolak-balik, pembesuknya yang wafat duluan. Kematian rahasia Allah. Berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah, kata Quran tadi, bagaimana keadaanmu mati.
Itulah ayat tadi. Dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama yang baik. Nah, Ibu bapak saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Ketua Mahkamah Konstitusi beserta istri dan seluruh hakim yang ada di tempat ini. Saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu demi satu, saya takut salah menyebut dan mengurangi hormat saya. Insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir tiap hari kita melihat dan mendengar orang diantar jenazahnya. Kata Nabi, ketika kalian wafat, ada 3 yang mengantarmu. 2 kembali, tinggal 1 lagi yang menemanimu. Siapa gerangan yang 3? Yang pertama, keluarga. Keluarga mengantar kita, tapi demi Allah tidak akan ada yang mau masuk menemani kita. Meskipun waktu dia muda dia katakan, kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu, kita akan sehidup semati. Bohong itu, Bu. Jangan percaya, jangan percaya. Ada kawan saya saya sama-sama pergi haji tahun 2016. Meninggal istrinya baru-baru, bengkak matanya menangis, Pak. Biasanya kalau laki-laki meninggal istrinya ya menangis tapi tidak sampai bengkak matanya. Kata bapak ini, waduh Ustaz, rasanya tidak bisa lagi saya lanjutkan hidupku. Hebat juga dalam hati saya. Belum beberapa bulan, Bu, setelah dia meninggal istrinya, saya pergi jogging lapangan Karebosi Makassar. Ketemu saya tadi ini yang bengkak-bengkak matanya. Ada perempuan di sampingnya, putih, panjang rambutnya, tidak pakai kudung, masih muda. Saya senggol lah bapak, Pak Haji, siapa itu? Yang baru Pak Ustadz. Sudahlah, kalau bapak sudah meninggal, keluarga tidak bakal mau masuk ke dalam kubur kita. Tidak usah masuk dulu deh, mendoakan kita aja dia malas. Kita kan semua punya grup WhatsApp, coba lihat di grup WhatsApp. Begitu ada yang meninggal, dia mau ngetik doa saja itu malas, dia copy paste saja, Pak. Stiker aja dikirim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak mau mendoakan kita, sudahlah. Coba kita lihat, yang kita selalu temani, ini pegawai-pegawai ini, bapak-bapak nih, yang selalu bapak-bapak hakim marah ini. Begitu meninggal, macam-macam sikapnya, Pak. Kirim bunga, enggak ada gunanya itu bunga. Mendoakan, kalau dia ikhlas, paling dia doa ke stiker. Itulah keindahan. Sudahlah. Ada seorang kaya raya. Ketika mau usia senja, dia panggil anaknya, semua keluarga-keluarganya. Dia panggil anaknya, nak, kau temanilah saya 1 sampai 40 hari pertama di kubur. Kalau kau mau temani saya di alam kuburku, saya bikinkan kau gedung yang bagus, tempat yang baik, kau temani saya 40 hari, karena orang wafat, Pak, 40 hari pertama itu seleksi berkasnya ketat, Pak. Dia bilang, kau temani saya. Sebagai hadiah, kalau kau mau temani saya 40 hari, ambil hartaku 50%. Apa kata anaknya? 40 hari, 1 minggu aja saya tidak tahan, Pak. Saya tidak mau. Kecewa bapak. Lihat anaknya. Dia sampaikan ke istrinya, ibu mungkin mau temani saya. Apa? Anakmu aja enggak mau. Apalagi saya, ambil deh hartaku 50%. Enggak mau saya. Dia panggil saudaranya. Dek, kaulah barangkali temani saya. Ambil hartaku 50%. Apa kata adiknya? Istri dan anakmu aja enggak mau. Apalagi saya 40 hari. Akhirnya kecewa. Dia bikin sayembara. Siapa yang mau menemani saya di alam kubur saya 40 hari, ambil harta 50%. Sampailah pengumuman sayembara itu di kampung, dibaca sama fakir miskin. Asli fakir miskin, Pak, hanya kampak dia puja. Dia ikut, dia datang, sudah tanda tangan MOU, siap menerima 50% harta dan menemani 40 hari. Dengan izin Allah, ringkas kisah, meninggal betul ini bapak. Dia temanilah. Begitu sudah dimakamkan, seluruh pengantar sudah balik, datang malaikat penjaga kubur dan penanya di kubur. Begitu datang dilihat, kenapa ada orang hidup duduk-duduk di sini? Bukan jenazah yang ditanya, Pak, dia dulu yang ditanya. Kenapa kau ada di sini? Ada MOU saya ini sama ini orang yang mati. Kalau saya temani, saya ambil hartanya 50%. Saya orang miskin. Wah, mulai ditanya. Kau mengaku orang miskin.
Memang apa hartamu? Kampak. Ditanyalah kampaknya, Pak. Dari pagi sampai sore. Soal kampak. Dari mana kau dapat kampakmu? Uang dari cara pembelianmu. 1 hari tanyanya, Pak. Karena maghrib rehat. Kita lanjutkan besok pertanyaan. Besok datang lagi hari kedua, Pak. Setelah sukses menjawab pertanyaan dari mana kampakmu, pertanyaan berikutnya, kau gunakan untuk apa itu kampakmu? Wow, pertanyaannya, Pak, 1 hari lagi. Maghrib rehat. Lanjut besok. Siapa yang beli itu kayu yang kau tebang? Sampai hari ke-39. Pertanyaan masih seputar kampak. Hari ke-40 semua orang sudah kumpul di atas pemakaman, Pak. Lompat dia, orang, wih sukses. Hebat kau, ambil harta yang 50% dari orang meninggal ini. Apa kata yang miskin tadi? Apa 50%? Ini aja kampak 140 hari pertanyaannya. Nggak, saya nggak mau, ambil aja itu hartamu semua. Hati-hati, Pak. Kampak 40 hari pertanyaan. Nanti di hadapan Allah ditanya, dari mana itu Rolexmu? Dari mana itu mobilmu kok bisa? Anu apa? Hati-hati, Pak. Nah, itu hanya cerita di kitab yang saya baca. Bagaimana beratnya mempertanggungjawabkan materi yang Allah kasih. Keluarga aja tidak mau. Nah, yang kedua ngantar kita, yaitu harta. Harta yang setengah mati kita cari, menghalalkan segala cara, kadangkala pergi pagi pulang malam, kita tinggal keluarga berhari-hari, harta pun begitu kita meninggal. Coba lihat, Pak, mulai dari pegawai honor di Mahkamah Konstitusi sampai dengan Hakim Agung, meninggalnya, Pak, sama yang dibawa, kain kafan. Tidak mentang-mentang mantan ketua MK dibungkus pakai kain sutra, enggak, Pak. Enggak, sama kain pegawai honor. Ada pegawai honor di sini? Oh, saya tahu lagunya kalau pegawai honor. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Itu pegawai honor itu, Pak. Dan pegawai honor biasanya lebih banyak kerjanya daripada yang pegawai negeri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, harta setengah mati, Pak. Jangankan baju, kaos kaki aja tidak mungkin Bapak bisa pakai. Tidak mungkin. Ini Bapak-bapak Hakim Agung, parfumnya kan luar biasa. Beda parfum palsu, Pak. Katanya kalau parfum palsu masih jauh sudah kecium, Pak. Kalau yang asli nanti dekat baru terasa dan rasanya bisa dibawa pulang. Ya kan? Tapi begitu Bapak wafat, parfum yang Hugo Boss, apalagi itu, pokoknya yang mahal-mahal itulah. Ya, begitu Bapak wafat, enggak ada parfum. Apa yang Bapak pakai? Kapur barus. Ini di depan saya ini semua kan kita ini muka calon-calon muka sakaratil maut nih, Pak. Begitu kita wafat, harta tidak dibawa, Pak, hilang. Yang ketiga, kata Nabi yang mengantarmu, amal, inilah yang setia. Kemanapun kau pergi, dia akan mengikutimu, kata Nabi. Masuklah kita di alam kubur. Begitu masuk alam kubur, seluruh pengantar sudah pada balik, datanglah malaikat. Saya kasih ilustrasi sederhana. Kalau ada pegawai di MK tidak disenang sama salah satu hakim, ada pilihan? Ada? Apa pilihan? Pensiun dini, tidak ada urusan, lewat depan hakim, tidak ada urusan. Selesai. Saya PNS misalnya, dimutasi ke tempat yang tidak nyaman, tidak ada sinyal, air susah, ada pilihan? Ada. Apa pilihan? Pensiun. Saya merantau, orang Jawa merantau ke Sulawesi. Sampai Sulawesi tidak nyaman, ada pilihan? Ada. Pulang lagi ke Jawa, mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Iya kan? Masih ada pilihan.
menderita di dunia, masih ada pilihan. Menang pilkada, menang pilpres, atau kalah pilkada, kalah pilpres. Ada pilihan, ada. Tunggu 5 tahun bertanding lagi kita. Tapi Bapak begitu masuk kubur, ada pilihan? Bapak masuk kubur, ada pilihan? Senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh lagi kau balik. Tidak nyaman di kubur, balik dulu deh. Mantan hakim, balik dari kuburannya. Orang semua lari, Pak. Tidak ada pilihan. Maka kata Nabi, ketika kalian sudah masuk ke alam kubur, putus semuanya. Kecuali 3 perkara. Yang kita istilahkan dengan, kira-kira kalau dunia perbankan, transferan, Pak. Ngalir terus. Meskipun Bapak sudah pensiun, ngalir terus transferannya. Yang dalam agama kita sebut dengan amal jariah. Amal jariah ini ada 3. Meskipun Bapak sudah jadi tulang belulang, dia ngalir terus. Apa gerangan? 1. Anak yang soleh dan soleha. Saya mau tanya adik-adikku yang ada di belakang, ibu bapak yang ada di depan saya. Bisa enggak anak kita jadi anggota DPR tidak pernah ikut pilcaleg? Bisa? Enggak mungkin. Bisa enggak anak kita jadi tentara, polisi, tidak pernah ikut daftar Akpol Akabri? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Bisa enggak anak kita jadi dokter, tidak pernah kuliah di fakultas kedokteran? Enggak mungkin. Bisa enggak anak kita jadi sarjana hukum tanpa pernah kuliah fakultas hukum? Tidak mungkin. Tapi bisa enggak anak kita soleh dan soleha tanpa pernah kuliah? Bisa. Bisa enggak anak kita soleh dan soleha tidak pernah ikut pilcaleg, pilkada? Bisa. Berarti menjadikan anak kita soleh dan soleha jauh lebih ekonomis, lebih gampang daripada menjadikan anak kita jadi kontraktor, anggota DPR, pengacara dan lain sebagainya. Tapi sayang, orang tua kita sekarang lebih bangga anaknya jadi anggota DPR, tapi tidak malu ketika tidak pernah melihat anaknya sholat berjamaah. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah arwah, tidak ada pilihan dalam kubur. Siapa yang doakan kita? Anak. Kawan, begitu kita wafat, apa tindakan pertama dilakukan, Pak? Dia hapus nama kita di HP. Sudah itu dia blokir. Kok tahu Ustaz? Saya begitu, Pak. Kenapa? Karena pernah ada orang sudah meninggal masuk SMS-nya. Orang meninggal masuk, ternyata istrinya yang pakai. Maka yang bisa doakan kita anak. Saya ajak kita kembali merenung, Pak. Saya ini paling sering anak-anak kasihan curhat sama saya. Bayangkan kalau anak-anak SMP hamil. Dan siapa yang hamil? Sepupu sekalinya, Pak. Bingung kita kan melihat keadaan ini. Saya bilang, bagaimana caramu? Di mana kau lakukan? Tidak mungkin di rumahnya. Di rumahnya, Ustaz. Gimana caranya? Saya tahu jam berapa bapak ibunya tidak ada di rumahnya. Kita terlalu sibuk ngurus karier. Kita serahkan anak kita ke babysitter. Kita serahkan ke anak kita ke pembantu. Mereka takut sama anak kita. Akhirnya apa? Dia panggil anaknya belajar kelompok. Teman-temannya apa yang terjadi? Terjadi perzinahan di rumah bapak yang mahal itu. Ini hakim agung yang kita sandang. Pasti Pak, setuju tidak setuju, pasti kita tanggalkan. Tiba ajal. Ini pegawai-pegawai kita yang mau doakan. Enggak Pak, dia setengah mati lagi cari muka hakim baru. Dilupa lagi bapak-bapak. Lalu siapa yang doakan kita? Anak yang soleh dan soleha. Maafkan saya, maafkan saya. Bapak ibu mau tahu masa depan di kubur, lihat anak kita sekarang deh. Lihat anak-anak kita sekarang. Kalau malam Jumat, bapak temui anaknya ngaji di kamarnya. Sudahlah Pak, biar bapak tidak jadi hakim agung, tenang nanti di kubur. Subuh, ribut pagar. Siapa yang buka pagar? Intip. Allahu Akbar. Ternyata anak bungsunya buru-buru ke mesin mau berjamaah. Sudahlah Pak, tenang bapak di kubur nanti. Tapi begitu buka kamarnya main game. Ditelepon tidak pernah kita dapatkan dia ajak pengajian. Sudahlah, bakal sengsara kita di kubur. Berapa bekal yang bisa kita bawa ke kubur? Berapa bekal? Berapa lama kita di dalam kubur?
Ini bayangkan kalau di kamar ini Pak, di ruangan ini, tiba-tiba padam lampu, masuk ular, bagaimana panik Pak? Padahal dalam ruangan ini masih ada ular di sana, saya mesti lari ke sana. Saya masih minta security, tolong amankan. Masih lebar, mati lampunya paling tidak sampai sejam, telepon langsung PLN, nyala Pak. Tapi ketika masuk di kubur, mati lampunya tidak akan 1 hari, 1 bulan, selama-lamanya. Ruangannya jangan bayangkan ruangan seperti ini. Paling lebar 40 cm, panjangnya 2 meter. Ditindis tanah. Datang semua ulat masuk ke lubang hidung. Dan pada saat itu, orang paling mengingat kita 1-2 hari, 40 hari, 1 tahun haul kita. Mereka pun datang tidak mendoakan, hanya datang update status. Lalu siapa yang mendoakan kita ketika masuk di kubur? Anak. Apa salah menyolokkan anak ke luar negeri? Tidak salah. Apa salah anak kita ditinggikan sekolahnya setinggi-tingginya? Tidak. Tapi keliru ketika bapak tidak memperkenalkan agama ke anak-anak kita. Ada orang anaknya tamat SMA, keluarkan ke luar negeri kuliah, habis duit miliaran. Sampai S2 masih lanjut, pulang. Belikan rumah harga miliaran. Nikahkan dengan acara pernikahan miliaran. Selesai menikah dikasih mobil lagi harga miliaran. Lahir lagi anaknya, kita lagi ongkosi anaknya. Lahir lagi cucunya, kita lagi ongkosi akikah anak cucu kita. Salah? Tidak. Habis duit untuk anak berpuluh miliar, tidak salah. Tapi bapak keliru mempersiapkan diri ketika tidak pernah membangun rumah ibadah di kampung. Ketika kita sudah masuk kubur, sudahlah selesai semua urusan. Tinggallah kita yang bisa menyelamatkan anak yang soleh dan soleha. Ada orang terlalu bangga Pak kalau anaknya pandai bahasa Inggris. Saya bilang apa hebatnya? Ustadz hebat anaknya itu. Kenapa hebat? Masih SD pintar bahasa Inggris. Banyak yang begitu. Masa banyak Ustadz? Kok ke Inggris? Di sana anak-anak pakai bahasa Inggris 24 jam. Lalu apa hebatnya? Memangnya kalau dia bahasa Inggris hebat, berdoa untuk bapaknya dia berdoa pakai bahasa Arab, bahasa Inggris. Oh my God, please help me my mother. Tidak Pak, pakai bahasa Bima kalau dia orang Bima. Pakai bahasa Bugis kalau dia orang Bugis. Enggaklah, jangan, sudah. Yang hebat anak kita. Begitu bapaknya pergi kerja, dia WhatsApp bapaknya, Pak, saya bangga bapak jadi pegawai Mahkamah Konstitusi, hakim di Mahkamah Konstitusi. Tapi saya kecewa kalau bapak tidak sholat. Sudah saatnya sholat duhur. Itu baru bapak kaya deh, biar bapak jadi pegawai honor. Satu, anak yang soleh dan soleha. Tapi sayang, kita membaca buku, riset, penelitian, cara mendidik anak, parenting dan lain sebagainya. Salah? Tidak. Tapi keliru ketika tidak membuka Al-Quran. Betapa pentingnya dalam mendidik anak ini. Allah khusus membuka contoh dalam Al-Quran. Ibaratnya dalam lembaran Mahkamah Konstitusi orang Islam. Al-Quran ada cara mendidik anak. Silahkan buka surah Luqman. Mulai dari ayat 16, 14 dan seterusnya. Di situ dijelaskan, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kau serikatkan Allah. Maka pertama anak diajar akidah. Akidah itu 2 kalimat syahadat. Nak, Tuhanmu Allah. Nak, nabimu 25. Mulai Adam termasuk Isa Al-Masih, Muhammad SAW itu nabimu. Karena anak-anak kecil senang lagu, ajari lagu. Nah, akidah. Karena lagu waktu kita kecil, Pak Aswanto waktu kita kecil Prof ya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Ganti, Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Ajarkan anak kita. Nak, kamu agama Islam, Tuhanmu Allah. Tapi kau tidak punya hak sama sekali menghina Tuhannya orang lain. Ajarkan anak-anak kita dari kecil menghargai Tuhan orang lain. Nak, Tuhanmu Allah, bukan Tuhanmu. Tapi kau tidak punya hak menghina Tuhan orang lain. Dari kecil. Ajarkan agama melalui Nabi. Ajarkan Nabi melalui lagu. Karena anak-anak kan senang lagu.
Saya waktu kecil diajarkan sejarah Nabi, ibu saya melalui lagu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, ilmu pertama, zaman jahiliyah. Nabi lahir zaman jahiliyah, bukan zaman batu. Zaman jahiliyah. Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Pelajaran kedua dari lagu ini, Nabi terakhir. Jadi kalau ada orang mengaku Nabi terakhir lagi, pasti sesat. Meskipun dia hafal Quran, dia hafal semua hadis, tapi dia mengaku Nabi, sesat dia nak. Itu keyakinan kepada Nabi. Siapa namanya? Nabi Muhammad namanya. Siapa ibunya, Mak? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Jakarta atau Bekasi? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa lagi, Mak? Dia lanjut lagi. Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat? Ketua Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa? Pencipta alam semesta. Itu memperkenalkan Nabi. Coba saya tanya bapak-bapak yang hadir ini. Berapa anaknya Nabi? Ayo, berapa ibu? Bingung? Nah, maka coba ajarkan anak kita melalui lagu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rutkaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Baru bapak tahu kan 7 anaknya Nabi? Itu dari lagu. Jadi ajarkan anak kita dekat dengan agama. Mudah-mudahan setelah wafat, alhamdulillah, ada yang bisa mendoakan kita pada saat dia sujud-sujud terakhirnya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ini yang pertama, ya, yang bisa menolong dan menyelamatkan kita, mengalir terus amal-amalnya setelah bapak ibu dikubur, anak yang soleh dan soleha. Apa salah anak kita menjadi anggota DPR? Tidak, bagus supaya dia bikin aturan. Apa salah anak kita jadi Kapolres? Jadikan dia jadi Kapolres supaya apa? Supaya dia bisa beramar ma'ruf dengan jabatannya. Tapi keliru dan sesat kalau dia tinggi pangkat sekolah jabatan dan dia tidak paham agama. Yang kedua, yang bisa menolong kita dalam kubur. Yang berikutnya yang kedua ibu, apa? Yaitu sadaqatun jariyah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu nih, yang banyak-banyak emasnya saya lihat. Kalau ibu meninggal siapa yang pakai itu emasnya, Bu? Anak? Bukan, istri kedua. Kawin lagi suaminya, Bu. Bu. Nah, maka ketika ibu sudah usia-usia senja, kita sudah nikmati semua emas berlian, orang juga sudah pada tahu kita punya banyak emas, sudahlah, lebih baik kita jual yang asli, jadikan dia rumah ibadah, jadikan dia manfaat, sekolahkan sepupu kita yang miskin, kuliahkan sampai tinggi. Nah, saya kuliahkan kamu, saya ongkosi kamu, selama anak itu beribadah kepada Allah, ibu dapat transferan amal. Dan saya melihat fakta, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Saya biasa heran lihat ada orang berpuluh-puluh tahun aktif sebagai ASN. Begitu dekat pensiun MPP, mulai cerita, Ustadz saya sudah beli rokok. Begitu saya pensiun nanti Ustadz sudah ada tempat saya jual-jual pagi-pagi. Ada juga kebun saya beli di kampung, supaya saya bisa berkebun-kebun di kampung. Dalam hati saya, kapan dia bersiap untuk sakaratil maut ini bapak ini? Maka yang baik begitu kita pensiun, sudahlah, lupakan dulu urusan dunia, kita fokus untuk membenahi akhirat kita. Gimana caranya? Bersedekah. Sedekahlah. Ustadz, saya mau kubur saya nanti terang. Silakan, bayarkan lampunya, rumah ibadah di masjid, rumah ibadah kita di kampung, bayar lampunya, insya Allah sudah ada lampu menunggu. Ustadz, saya mau nanti dikubur saya pakai spring bed. Beli spring bed panti asuhan. Bukan panti pijat. Panti asuhan. Ada kawan saya rutin betul. Kenapa ke panti pijat? Harusnya panti asuhan. Sama-sama panti Ustadz. Ya sama panti tapi beda cita rasanya bos. Sudahlah kau sudah ke panti asuhan. Sedekah. Bersedekahlah. Ibu-ibu
supaya kubur kita kan enak. Di dunia kita pakai baby Benz, di dunia kita pakai mobil-mobil mewah, di dunia kamar kita interiornya mewah, di dunia kita pakai spring bed, rumah di dunia kita ber-AC. Mudah-mudahan di kubur juga Allah titipkan kemewahan-kemewahan dunia itu. Caranya apa? Sedekahlah sebelum tiba saatnya. Saya juga tidak setuju kalau ada orang mengatakan tidak usah cari harta banyak-banyak, tidak dibawa mati. Keliru. Cari harta sebanyak-banyaknya, bawa mati. Gimana caranya? Transfer sebelumnya. Dan yang namanya sedekah, Pak, semakin Bapak belanjakan, semakin Allah ganti. Itu rumah mewah, begitu Bapak meninggal. Coba saya sering lihat itu, bahkan di medsos kita lihat. Begitu meninggal, ucapan bela sungkawa panjang, Pak, jalan raya sampai berkilo-kilo. Media massa ikut memberitakan. Tapi selang beberapa saat kita lewat lagi di rumah mewah itu, sudah tertulis rumah ini mau dijual. Kenapa? Anak-anak bertengkar gara-gara warisan. Maka lebih baik sedekah. Sedekah. Kenapa ya anak saya kepala batu susah dinasihati? Panas dalam rumah. Kenapa? Rumah kita belum disakatkan. Harta kita yang kita peroleh belum kita sedekahkan. Sedekahlah. Sedekah itu yang akan membuat kubur kita mengalir terus-terus amal-amal kebaikannya. Dan yang ketiga, kata Nabi adalah ilmu yang bermanfaat. Inilah hasanah. Inilah kekhasan dari almarhum Buya Syafi'i. Ilmunya, selama ilmu-ilmu itu diamalkan murid-murid beliau, maka selama itu dapat transferan pahala. Maka saudaraku, Bapak Ibu yang mulia, nah sebelum ajal menjemput, saya Ustadz tidak punya anak. Berarti tidak ada anak yang doakan saya. Tidak mesti sekandung, tidak mesti anak kandung kita. Kita lihat nih, oh ini ada anak-anak penghafal Quran, saya sekolahkan, sampai dia sarjana, sampai dia kerja, meskipun dia bukan anak kandung, selama anak ini melakukan kebaikan-kebaikan dan doanya pun kalau dia doakan ibu angkatnya, sama nilainya di hadapan Allah adalah anak kandungnya sendiri yang mendoakan. Nah, ada sahabat Nabi yang namanya Tamim. Di Madinah waktu itu masjid masih gelap, jangan bayangkan seperti yang sekarang. Setiap orang datang sholat dan beribadah di Masjid Nabawi, masing-masing bawa obor. Adalah seorang sahabat Nabi, tidak populer, tidak terkenal, tidak kaya, namanya Tamim. Dia lihat orang bawa obor, akhirnya dia punya inisiatif. Apa? Dia beli obor 4, lalu dia pasang di sudut Masjid Nabawi 4 itu, sehingga semua orang datang tidak ada lagi bawa obor. Datang Nabi, lihat, ada inovasi nih di masjid. Nabi bertanya, siapa yang pasang ini? Sahabat-sahabat saling melengok. Oh, Tamim. Lalu Nabi berkata kepada Tamim, luar biasa idemu ini Tamim. Kamu mendapat semua pahala orang yang berbuat baik dalam masjid ini. Ya Rasulullah, saya cuma pasang obor. Ya betul. Gara-gara obormu orang husuk beribadah. Gara-gara obormu orang lagi tidak repot. Gara-gara obormu orang ngaji. Semua kebaikan yang lakukan orang lakukan di masjid ini, kamu dapat pahalanya juga. Seperti pahala orang-orang yang melakukan kebaikan itu, tanpa mengurangi pahalanya. Jadi Bapak Ibu tidak usah jadi ustadz. Berat lagi Pak. Mau belajar, gimana caranya? Bapak kelebihan rezeki, oke, Pak Ustadz, saya kasih kamu 2.500.000 satu bulan. Lalu 2.500.000 itu dia pakai dengan anak-anaknya beribadah. Maka selama darah dagingnya beribadah, selama itu Bapak dapat kiriman transferan pahala-pahala. Sedekah. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ketika sudah masuk kubur, kembalilah seluruh pengantar, maka datang penanya. Dalam kitab Durratun Nasin dijelaskan, maka datang malaikat. Pertama yang ditanya malaikat, Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Menurut keyakinan kita muslim, kalau baik sholatnya Pak, tidak usah bingung. Seluruh pertanyaan-pertanyaan malaikat, sholat yang akan menjawabnya. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau orang baik agamanya, dia akan kata mundur. Dan saat kau mundur,
Waktu kau hidup kau rajin pelihara sholat, sekarang saya pelihara kamu, saya yang jaga kamu. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Sholat menjawab, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Malaikat giling kepala, tahu hebat ini, barusan saya dapat. Ditanya lagi, man nabiyuka, siapa nabimu? Dia jawab lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makin hebat. Akhirnya mungkar, dia bilang mungkar, kir, maju nakir. Dia bilang nakir, sedangkan kau mundur, apalagi saya cuma wakil. Akhirnya mungkar nakir naik melapor kepada Allah. Ya Allah, ada hambamu mati. Saya tanya, man rabbuka? Dia jawab, Allahu Akbar. Allah berfirman, bukan dia yang jawab, tapi solatnya. Karena dia baik solatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat. Seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Nah, Pak Ketua tentu tahu bagaimana rasanya tidur pengantin baru. Itu kalau baik solatnya. Kalau tidak beres solatnya, datang malaikat. Dia bawa godam. Dia bilang, sudah lama aku tunggu kau. Kaulah itu kalau orang ceramah banyak sekali ceritamu. Ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kaget, dia bilang, tunggu dulu, orang baru tiba. Itu Pak, malaikat aja dia mau debat Pak. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kaget, langsung dia jawab, ketuhanan yang Maha Esa. Langsung di blender dia Pak. Malaikat, dia tidak beres sholatnya, tidurkan dia seperti tersiksanya orang tidur sakit gigi. Coba kalau pengantin baru Pak, cepat betul pagi. Coba kalau orang sakit gigi, waduh, cepat lama betul pagi. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, sholat. Berikutnya, seperti yang beliau alami sekarang, Buya Safi'i Ma'arif. Menurut kitab Tanbihul Ghafilin, yang kalau diindonesiakan, peringatan bagi mereka yang lupa. Ada 5 penyesalan orang di alam kuburnya. Satu di antaranya adalah mereka yang memutuskan tali persaudaraan. Tali persaudaraan. Kalau orang tidak sholat, orang pernah tidak puasa, orang pernah berbuat dosa kepada Allah, selama dia tidak mengaku dirinya Tuhan, kata Nabi, pasti diampuni dosanya. Fir'aun yang disebut tadi, kenapa Allah tidak ampuni dosanya? Karena dia mendeklarasikan dirinya menjadi Tuhan. Selama Bapak tidak mengaku Tuhan, dosa apapun Bapak lakukan, pasti Allah ampuni. Syaratnya apa? Menyesal. 2, mengakui. 3, tidak mengulang. 4, ganti kebaikan. 5, kalau dia berkaitan dengan dosa manusia, ini agak berat. Minta maaf sama yang bersangkutan. Saya banyak dosa. Lalu menghadap kepada Allah. Saya tobat dengan sepenuh-penuh taubat. Janji Allah, innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Itu kata Allah dalam Quran. Tapi setelah menghadap, oke dah saat sudah kuampuni dosamu. Tapi tunggu dulu, sebelum kau masuk di sini, kau pergilah cari orang-orang yang pernah kau sakiti. Itulah sebabnya ketika Nabi ditanya, mana dosa kepada Allah dengan dosa kepada manusia ya Rasul? Kata Nabi, andai saja boleh kau memilih, lebih baik kau dosa kepada Allah. Kenapa? Semua dosamu pasti ampuni. Allah pasti ampuni. Tapi kalau kau dosa kepada manusia, syaratnya minta maaf sama yang bersangkutan. Kalau ada berkaitan dengan barang, kembalikan barangnya baru sah maafmu. Seolah-olah Allah ingin berkata, ya sudahlah dah saat sebelum kau datang kepadaku, urus dulu deh orang-orang yang pernah kau takani perkaranya. Urus dulu. Setelah selesai perkaramu dengan mereka, baru kau datang kepadaku. Ini sebabnya pentingnya kita selalu meminta maaf ketika ketemu dengan teman. Kenapa? Kita tidak tahu kapan ajal. Kewajiban kita bukan harus dimaafkan, tidak. Kewajiban kita hanya minta maaf. Akui kesalahanmu, berkaitan dengan barang kembalikan. Ada kesalahan kita karena tekanan-tekanan lalu kita melakukan keputusan yang keliru dan kita sadar kekeliruan itu, datang minta maaf. Soal dia maafkan atau tidak bukan urusan kita. Allah cuma wajibkan minta maaf kau dasar. Kalau dia tidak maafkan kamu, saya urusannya nanti dia di hadapan hari pembalasan. Itulah sebabnya orang Islam selalu membaca suratul Fatihah. Yang salah satu dalam ayat suratul Fatihah itu Allah menegaskan dirinya pemilik hari pembalasan. Nah, sidang jamaah yang saya muliakan.
kita hadir di tempat ini selain sebagai rasa duka kita, ikut bela sungkawa wafatnya guru bangsa kita, Buya Syafi'i Ma'arif. Salah satu di antaranya juga kita harus punya bekal menghadap kullu nafsin sa'iqatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Kalau begitu bukan kematian yang jadi masalah. Masalah kita adalah sudah siapkah kita menghadapi kematian. Jangan lupa selalu minta maaf. Dan jadikan tradisi setiap keluar rumah minta maaf sama suami istri. Minta maaf kepada suami. Karena berapa banyak kita lihat keluar rumah tabrakan di jalan, kecelakaan di jalan dan tidak balik lagi kecuali jenazahnya. Barulah kita menyesal. Saya tidak sempat minta maaf. Jadikan tradisi bagi ibu-ibu setiap suami mau pergi peluk, usap dadanya. Ridai saya bang, maafkan saya. Kalau sudah kita lakukan dan kita wafat dalam perjalanan, ibu sudah mendapat ridanya suami. Dan ridanya suami adalah password bagi seorang perempuan untuk memudahkan dirinya masuk surga. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, sebelum saya akhiri, Allah bertanya dalam surah As-Sajdah, apa man kana mu'minan kaman kana fasikan? Sama ndak orang beriman dengan fasik? Fasik itu pura-pura beriman. Allah menjawab berikutnya. Ini disebut dalam metode ilmu tafsir jawabul jawab. Allah bertanya lalu Allah menjawabnya sendiri. Sama ndak orang beriman dengan pura-pura beriman? Kira-kira kalau bahasa di Indonesia Islam pencitraan. Sama ndak kata Allah? La yasta'un kata Allah. Tidak sama. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Bagi mereka yang beriman, beramal soleh, kami kembalikan mereka ke dalam surga. Surga di dunia, surga di akhirat. Wa ammal ladzina fasaku fa ma'wahumun nar. Bagi mereka yang pembangkang, pura-pura beriman, kami kembalikan mereka ke dalam neraka. Nerakanya dunia, nerakanya akhirat. A'udzubillahi min dzalik. Kullu nafsin sa'iqatil maut. Al mautu babun. Mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Hari ini, saat ini kita sadar tentang kematian. Tapi setan yang ada di sekeliling kita, andai saja Bapak diberikan mata seperti mampu melihat alam gaib, banyak di sini Pak jin berkeliaran, setan Pak. Begitu kita keluar dari ruangan ini, dia goda lagi kita. Sudahlah, nanti masih lama kau hidup, masih lama, nanti terlalu cepat kau tobat, sebentar aja. Itulah bagian dan misi utama setan agar kita melupakan kematian.